Perkenalkan, nama saya Naura Rohadatul. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai soal UTS ke-8, di mana soalnya tuh Pak Dengkle berencana memberikan penghargaan kepada siswanya yang memiliki nilai terbaik dalam kelas yang diajarkannya untuk menentukan siapa saja. Hmm, kita akan mencetak sertifikat jika diketahui N-nya nilai siswa, kemudian untuk menentukan berapa banyak sertifikat yang harus dicetak dengan nilai max dari setiap N, N siswa. Nah, jadi di sini logika dan deskripsi programnya. Program yang saya buat ini untuk menentukan jumlah siswa yang memperoleh nilai tertinggi sehingga jumlah sertifikat yang harus dicetak dapat diketahui. Program dimulai dengan meminta pengguna memasukkan jumlah siswa N. Kemudian pengguna memasukkan nilai setiap siswa yang disimpan dalam array nilai. Selanjutnya, program mencari nilai tertinggi dengan membandingkan setiap elemen array. Jika ditemukan nilai yang lebih besar, nilai tersebut menjadi nilai maksimum baru dan penghitung diatur ulang. Jika ada nilai yang sama dengan nilai tertinggi, penghitung akan bertambah. Setelah seluruh data diperiksa, program menampilkan jumlah siswa yang memiliki nilai tertinggi, yaitu sama dengan jumlah sertifikat yang harus dicetak. Ini untuk sedikitnya, di mana di sini saya menggunakan satu fungsi pendeklarasian variabel dulu, yaitu variabel n, i max, nilai jumlah itu bertipe integer, kemudian variabel nilai array dari 0 sampai n-1 bertipe integer juga. Dan mulai read n for i sama dengan 0 sampai n-1, kemudian read nilai i. Jadi dia akan memasukkan nilai i, array nilai. Kemudian max nilai diisi dengan nilai indeks 0. Kemudian ini proses inisialisasi dulu dengan isi nilai array awal itu. Kemudian jumlah diisi dengan 1 diinisialisasi. Kemudian for i sama dengan 1 sampai n-1. Kemudian dia akan melakukan pengecekan kondisi jika nilai indeks i lebih besar dari max nilai, maka max nilai diisi dengan nilai indeks i. Jumlah diisi dengan 1. Jika tidak, nilai diisi dengan i sama dengan max nilai, maka jumlah diisi dengan jumlah ditambah 1 and if and for. Right, jumlah sertifikat yang harus dicetak diikuti dengan isi nilai variabel jumlah. Nah, di sini saya coba. Nah, ini adalah codingan yang udah saya bikin. Ini header IOStream using namespace std untuk memanggil si out dan si in nanti. Kemudian in main, in ni variabel, ini input n, seberapa banyak siswanya. Kemudian ini adalah proses pemasukan array nilai sampai sebanyak batas nilai n atau banyaknya siswa. Kemudian proses inisialisasi dulu, max nilai itu diisi dengan nilai indeks yang ke-0 yang pertama. Kemudian jumlah diisi dengan 1. Kemudian perulangan i sama dengan 1 sampai kurang dari n. Kemudian jika nilai indeks i ini lebih besar dari max nilai, maka max nilai itu diisi dengan nilai indeks i. Jumlah pun ditambah 1. Jika tidak, nilai indeks i sama dengan max nilai, maka jumlah sama dengan jumlah plus. Nah, ini adalah cout-nya, cout hasil dari jumlah. Coba build run 4 87 100 90 kemudian 100. Nah, jumlah sertifikat yang harus dicetak itu ada 2. Karena ini maksnya ada 100, ada 2. Yang paling tertinggi ada 2, berarti sertifikat yang harus dicetaknya ada 2. Nah, dari program saya tadi, itu secara singkatnya, sembari saya tadi udah saya jelasin, pendeklarasian variabel, ini adalah macam-macam variabelnya. Kemudian ini proses variabel n,
yang akan memasukkan ke variabel n, kemudian memasukkan nilai siswa. Ini akan masuk ke variabel array nilai, kemudian menentukan nilai tertinggi awal dengan nilai indeks 0 yang ke 1 dulu, kemudian variabel jumlah diisi dengan nilai 1 sebagai jumlah awal siswa dengan nilai tertinggi. Mencari nilai tertinggi dan menghitung jumlahnya, lakukan perulangan i dimulai dari 1 sampai kurang dari n. Pada setiap perulangan, lakukan pemeriksaan. Jika nilai indeks i ini lebih besar dari maks nilai, maka dia akan itu diganti maks nilainya tuh, bukan yang pertama lagi. Nah, dan di sini menampilkan hasil diikuti dengan nilai yang tersimpan pada variabel jumlah. Nah, pada program running, mulai program, tadi kan udah saya input n itu sama dengan 4, kemudian melakukan perulangan untuk memasukkan ke arraynya, dimana saya tadi masukin 87, 100, 90, lalu 100. Sampai i-nya itu 4, 4 kurang dari 4, tidak. Jadi, perulangan input pun berhenti. Jadi, array akan tersimpan ini saja. Kemudian inisialisasi maks nilai 0 itu sama 87, yang pertama itu 87. Kemudian jumlah diisi dengan 1, perulangan i kurang dari 4 ya. Nilai ke satunya lebih besar dari maks nilai. Apakah 100 ini lebih besar dari 87? Iya, jadi maks nilainya itu diganti, bukan 87 lagi, jadi 100 maks nilainya. Jadi jumlah itu sama dengan 1, i plus-plusnya i sama dengan 2. Kemudian di sini perulangan i lagi, mengecek apakah 2 ini kurang dari 4, iya. Maka dia untuk array indeks keduanya atau indeks ketiganya lebih besar dari maks nilai, 90 lebih besar dari 100, tidak kan, jadi dia maks nilainya itu tidak diisi dan tidak ada penambahan jumlah. Dan i++ seterusnya sampai selesai. 100 lebih besar dari 100, tidak. Jadi dia akan mengecek lagi apakah nilai 3 ini sama dengan maks nilai. 100 sama dengan 100, ya, tapi dia sama dengan maks nilai. Jadi jumlah plus jumlahnya jadi 2. Untuk sertifikatnya ada 2. I++, kemudian 4 kurang dari 4, tidak. Jadi perulangan pun berhenti. Pengecekannya berhenti. Lalu outputnya sertifikatnya harus dicetak, itu ada 2, program selesai. Nah, untuk ini tampilan yang udah tadi kita coba. Dan ini untuk flowchartnya start input n. Kemudian ini untuk menginput array nilai, variabel nilai sampai n-nya habis. Kemudian jika tidak terpenuhi lagi, dia akan melakukan pengecekan. Pengecekan sih proses berikutnya, yaitu inisialisasi dulu dengan nilai indeks 0, kemudian jumlah sama dengan 1, kemudian perulangan, di mana pada setiap perulangan dia akan mengecek apakah nilai pada saat itu indeks array tersebut itu lebih besar dari sama dengan sebelumnya atau maks nilai. Jika benar, ia akan maks nilai itu digantikan. Jumlah pun jadi sama dengan 1. Kemudian jika false, dia akan mengecek apakah nilai itu sama dengan maks nilai. Jika iya, jumlah plus. Dia akan ke sini, lalu i plus, lalu ke sini. Nah, sampai ini tidak terpenuhi, lalu dia akan mencetak output hasil variabel jumlah itu. Lalu dia pun n, selesai. Nah, itu saja mengenai penjelasan soal UTS nomor 8. Sekian dari saya dan terima kasih.